Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya masih tetap keadaan sehat, semangat menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID-19 yang masih harus kita lalui, masih kita harus jalani. Ada apa di kata Burto kali ini? Kali ini saya akan membahas tentang 3 kata yang apa ya, terkait erat gitu ya, yaitu kata betina, wanita, dan perempuan. Nah, Anda lebih suka disebut wanita atau perempuan? Atau mungkin betina? Sebelum saya lanjutkan pembahasan saya, jangan lupa tinggalkan jejaknya. Terima kasih buat yang sudah like, comment, subscribe, share jika video-video saya itu bisa menambah wawasan Anda tentang bahasa. Tunggu saya. Saya kali ini di fenomena bahasa tentang kata betina, wanita, dan perempuan. Ya, ini apa yang akan saya bahas ini setelah saya membaca sebuah jurnal yang mengingatkan saya dengan materi kuliah dulu, dan ini sempat membuat saya sangat tertarik karena ternyata perbedaan kata wanita dan perempuan itu ditinjau dari segi makna katanya, sejarah katanya, dan seterusnya itu menarik begitu ya. Dan jurnal itu pernah dimuat di FSU volume kelima nomor 1 di bulan Juli 1997. Telaah semantik leksikal, semantik historis, dan pragmatik tentang kata betina, wanita, dan perempuan yang ditulis oleh Sudarwati dan D. Jupriyono. Ya, ada apa dengan ketiga kata itu? Tunggu penjelasan saya. Baiklah, dalam jurnal ini kata pertama yang dibahas adalah kata betina. Ya, betina di sini dijelaskan bahwa merupakan antonim dari kata jantan. Ya, dalam pemakaian ini kata betina ini cocok dilekatkan sebagai pemarkah jenis gender binatang atau benda tak hidup. Ya. Sebagai contoh kita temui ada kata ayam betina, singa betina, bunga betina, begitu ya. Dan kata ini jika ditempatkan pada gender hewan atau benda lain selain manusia itu konotasinya netral. Tetapi jika ditempatkan pada manusia ya, maka konotasinya menjadi minor atau negatif, begitu ya. Sebagai contoh, kalimat pertama, kamu ini kok cerewet banget sih, urus aja diri sendiri, ngapain tanya-tanya urusan orang segala, dasar betina. Itu kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, Winda benar-benar betina, ia tidak hanya puas dengan satu laki-laki. Nah, dari kedua contoh ini di kalimat pertama ya, dasar betina di situ menggambarkan konotasi yang minor, yang buruk untuk perempuan yang cerewet, usil, suka mau tahu urusan orang, dan sebagainya. Sementara di contoh yang kedua ya, dasar betina, di sana konotasinya adalah haus seks, begitu ya. Dia tidak puas dengan cukup dengan satu laki-laki, begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kata betina ini bisa bermakna satu jenis kelamin untuk hewan atau binatang atau benda lain, kemudian bisa juga artinya cerewet, usil, atau mau tahu urusan orang, dan yang ketiga adalah haus seks. Demikian penjelasan kata betina. Nah, dalam jurnal ini kata yang kedua dibahas adalah kata wanita ya. Nah, dari pembahasan ini dapat saya simpulkan seperti ini. Kata wanita itu menduduki posisi dan konotasi yang terhormat untuk saat ini. Kata ini mengalami yang namanya ameliorasi, yaitu perubahan kata yang maknanya menjadi lebih baik dibandingkan asal maknanya, gitu ya. Nah, waktu saya membahas tentang anjay, ameliorasi, dan peorasi sudah saya pernah jelaskan. Nah, inilah contoh yang mengalami ameliorasi, ya. Nah, di kamus gitu ya, di beberapa kamus dijelaskan salah satunya wanita berarti perempuan dewasa, kewanitaan sebagai yang berhubungan dengan wanita atau sifat-sifat wanita atau keputrian. Jadi di sini tidak
menggambarkan makna muatan aktif, menuntut hak, atau yang radikal, itu tidak ada ya. Kemudian di dalam kamus lain gitu ya, dijelaskan wanita itu berarti yang diinginkan ya. Yang diinginkan di sini maksudnya adalah jelas bahwa wanita adalah sesuatu yang diinginkan oleh pria. Jadi konotasinya kurang baik rasanya. Jadi wanita itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang diinginkan oleh pria adalah ya wanita gitu ya. Nah, ada pandangan lain nih, pengertian lain tentang wanita yang agak menyakitkan begitu ya, yang juga konotasinya negatif ya. Kata wanita ini merupakan proses perubahan bunyi dari kata betina tadi yang dijelaskan di awal, kemudian proses perubahan bunyi menjadi batina, kemudian berubah lagi jadi banita, sampai akhirnya menjadi wanita. Nah, kalau kata wanita itu berasal dari kata batina setelah melalui proses perubahan bunyi yang dijelaskan dalam jurnal ini, itu artinya asal usul makna kata wanita ini ya kurang baik begitu ya. Pandangan masyarakat Indonesia, kata perempuan mengalami degradasi semantis atau peorasi, penurunan nilai makna. Arti sekarang itu dianggap lebih rendah daripada yang dahulu. Itu menurut Krida Laksana, Harimurti Krida Laksana. Kemudian di tubuh birokrasi begitu ya, di kalangan atas nasib perempuan itu terpuruk di bawah kata wanita. Mengapa? Karena sudah banyak munculnya organisasi atau menteri peranan wanita ya. Kemudian pengusaha wanita, kemudian muncul lagi insinyur wanita, polisi wanita ya. Jadi banyak organisasi-organisasi itu menggunakan kata wanita. Sementara kata perempuan yang berarti wanita, lawan lelaki dan istri, menurut sebuah kamus, kata raja perempuan yang berarti permaisuri. Dengan contoh ini, kata ini tidak berarti rendah gitu ya. Sementara kata perempuan berarti perihal perempuan, maksudnya pastilah masalah yang berkenaan dengan keistrian dan rumah tangga. Dalam hal ini meski terlalu rendah, tetapi jelas bahwa kata ini menunjuk perempuan sebagai penunggu rumah. Nah, jadi identiknya perempuan itu sebagai seseorang yang di rumah, menunggu rumah gitu ya. Nah, berdasarkan asal-usul katanya juga, kata perempuan ini berarti kehormatan sebagai perempuan. Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu ya. Empu itu artinya tuan, orang yang mahir atau berkuasa, orang yang pandai ya. Ataupun juga bermakna empu itu artinya kepala atau hulu. Jadi dulu kita pernah dengar empu gandring ya. Terus kemudian empu itu empu jari, ibu jari itu disebut empu jari. Kemudian empu itu orang yang mahir, orang yang mapan di suatu bidang tertentu, mampu di suatu bidang tertentu. Jadi makna empu itu tinggi begitu ya. Nah, kata perempuan juga berhubungan dengan kata ampu ya. Nah, kalau sekarang di dunia pendidikan saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Mengampu di situ menyokong ya. Memerintah menyangga ya. Menyangga keselamatan. Jadi makna kata empu atau ampu itu konotasinya sangat positif ya. Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan. Empuan, kata ini mengalami pemendekan menjadi puan. Nah, untuk sebutan lawannya tuan ya, yang berarti sapaan hormat kepada perempuan. Jadi kalau di bahasa Melayu ada tuan dan puan, tuan untuk laki-laki, puan untuk perempuan. Jadi sebutan puan ini konotasinya positif, terhormat. Nah, dari beberapa etimologi atau asal-usul kata perempuan ini gitu ya, semuanya mengarah ke hal yang sangat tinggi, hormat, terhormat, baik, bagus ya konotasinya.
Kita lihat lagi, menurut Profesor Mulyana mengakui bahwa kata yang sekarang sering direndahkan ini ditempatkan di bawah kata wanita, begitu ya. Ini berhubungan dengan makna kehormatan atau orang yang terhormat, tetapi yang dilihat masyarakat lain gitu ya. Nah, aktivitas pergerakan perempuan sejarahnya dulu gitu ya, itu kongres pertama yang dilaksanakan itu namanya kongres perempuan, bukan kongres wanita, begitu ya. Kemudian ada juga beberapa organisasi-organisasi itu yang lebih memilih kata perempuan ya, itu tadi Kongres Perempuan, kemudian Yayasan Perempuan Merdeka, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau API ya, dan seterusnya. Jadi antara kata wanita dan perempuan ini masing-masing punya apa ya, ada yang lebih suka menggunakan kata wanita, ada yang lebih menggunakan kata perempuan. Dari sudut sejarah pergerakan nasional pun kata perempuanlah yang telah menyumbangkan kontribusi historisnya ya. Itu tadi kongres pertama adalah Kongres Perempuan Indonesia yang dilakukan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Jadi bukan kongres wanita tapi kongres perempuan ya. Nah, sejak kapan kata perempuan ini mulai bergeser lalu berganti menjadi wanita? Nah, itu dimulai sejak kemerdekaan ya. Derap Kongres Perempuan Indonesia sudah dimusnahkan dari peredarannya, kemudian muncul pengganti-penggantinya yang menjadi Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI sejak menjelang kemerdekaan. Kemudian ada lagi muncul lagi kata-kata yang menggunakan wanita seperti sekarang. Nah, kesimpulannya, kata betina itu berkonotasi netral ya, jika dia digunakan untuk pengenderan terhadap hewan atau binatang. Tetapi dia menjadi konotasi negatif ketika dia dikaitkan dengan manusia atau perempuan atau wanita. Sementara kata wanita itu mengalami gejala bahasa ameliorasi yang nilai rasanya meningkat dari makna asalnya ya. Dari pembahasan tadi dari jurnal ini, makna wanita itu yang pertama yang diinginkan laki-laki, wan. Kemudian dalam kultur Jawa wanita berarti wani ditoto ya, ditoto oleh laki-laki. Kemudian makna lainnya adalah mengabdi pada suami. Bahkan sumber lain mengatakan bahwa kata wanita itu berasal dari kata betina, kemudian mengalami perubahan bunyi menjadi batina, kemudian menjadi banita, akhirnya menjadi wanita. Sementara kata perempuan itu mengalami peorasi, penurunan makna kata ya. Kata perempuan justru berasal dari kata empu, ampu atau puan ya, yang maknanya itu kepala, penyokong atau yang dihormati. Nah, dari penjelasan ini jadi kata betina, wanita dan perempuan memiliki asal usul makna kata yang tidak sama. Sekarang terserah Anda lebih suka disebut wanita atau perempuan. Saya guru perempuan, saya perempuan Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang kata betina, wanita, dan perempuan. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda tentang fenomena bahasa. Bersama saya Kata Bu Retno. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.